Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, berasal dari kelompok 12 dengan mata kuliah Manajemen Konflik dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rizky SPDI MPD. Kelompok ke-12 terdiri dari dua anggota. Yang pertama Mutira Hasni dengan NIM 0307192031 dan Yuda Mulia Ramadan Sitepu dengan NIM 0307192074. Adapun judul yang kami bahas yaitu tentang evaluasi konflik. Baik, saya selaku pemakala pertama yang akan membahas tentang pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi bagi pihak luar di luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Menurut Ross pada tahun 1993 bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, mufakat, atau agresif. Yang kedua, atau yang B, adapun sebab-sebab konflik. Setiap terjadinya konflik pasti memiliki latar belakang penyebabnya. Secara umum, ada beberapa sebab timbulnya konflik. Yang pertama yaitu Hendrik pada tahun 1992 mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama peristiwa sehari-hari, yang kedua adanya tantangan, yang ketiga adanya timbul pertentangan. Sebab yang kedua yaitu perebutan tenaga ahli yang profesional. Jika di dalam perusahaan maupun di dalam suatu organisasi ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas, ini merupakan salah satu yang dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik SDM yang berasal dari organisasi ataupun perusahaan yang handal. Sebab yang ketiga, keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud yang tertentu. Hal ini juga dapat terbaca oleh pihak komisaris maupun anggota sehingga menimbulkan reaksi konflik antara manajemen dan komisaris. Sebab yang keempat yaitu konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak sisi representatif dalam rangka memberikan kenyamanan di perusahaan maupun di organisasi. Yang C, adapun jenis-jenis konflik. Menurut James Stoner dan Charles Winkel dalam Wirawan pada tahun 2010 halaman 22 dikenal ada 5 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara 2 orang yang berbeda status, jabatan, bidang pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Kemudian yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi serta konflik antara lini dan staf pekerjaan dan anggota yang lain. Yang terakhir yaitu konflik antara organisasi. Contohnya seperti antara sekretaris dengan anggota ataupun anggota dengan ketua. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Konflik. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik. Antara lain menurut Lutans sebagai berikut. Yang pertama, antecedent conditions of latent conflict. Yang kedua, perceived conflict. Yang ketiga, felt conflict.
Yang keempat, manifest konflik. Yang kelima, konflik alternatif. Stevenin dalam Handoko terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Pertama, pengenalan. Yang kedua, diagnosis. Ketiga, menyepakati suatu solusi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang terakhir, evaluasi. Sekian, terima kasih.